Jadi yin yang ini secara umum adalah hukum yang ada di balik alam semesta ini yang sifatnya berpasangan. Jadi dalam yin yang ada pandangan setiap hal dalam hidup ini memiliki dua sisi. Yang dua sisi ini saling berbeda, kemudian saling melengkapi, namun juga saling tergantung dan saling mempengaruhi, bahkan saling memuat atau saling mengandung. Jadi ini unik, berbeda dan saling melengkapi, tapi juga saling mempengaruhi dan saling memuat. Ini yang mudahnya teman-teman mesti ilustrasinya melihat hal-hal yang serba dualitas. Jadi pandangan ini makanya dikenal juga sebagai dualisme. Jadi dalam hidup ini selalu ada yin, ada yang. Yin ini konotasinya adalah pasif, kalau yang konotasinya aktif. Kalau yin ini dingin, kalau yang itu panas. Yin ini diilustrasikan sebagai musim dingin, kalau yang itu diilustrasikan dengan musim panas. Malam itu yin, siang itu yang. Rembulan itu yin, matahari itu yang. Air itu yin, api itu yang. Ini hidup ini serba berpasangan-berpasangan. Perempuan itu yin, feminisme itu yin, laki-laki itu yang, maskulinisme itu yang. Jadi hidup ini selalu semuanya serba berpasangan. Yang cirinya seperti tadi, saling berbeda tapi saling juga melengkapi, tapi juga saling mempengaruhi, dan juga saling memuat atau saling mengandung. Hidup ini jadi lengkap, jadi komplit dan dinamis karena dialektika antara yin dan yang. Pasif ketemu aktif jadi imbang. Kalau aktif saja, orang akan kelelahan. Kalau pasif saja, tidak akan lahir apapun. Hidup tidak akan berkembang. Kayak sering saya bilang, hidup ini butuh ngegas, butuh ngerem. Kalau ngegas terus, mungkin kita salah jalan tapi tidak sadar. Kalau ngerem terus, tidak jalan-jalan. Kadang butuh ngegas, kadang butuh ngerem. Sampainya tujuan kita itu karena kita pinter mengelola kapan ngegas, kapan ngerem. Kita hidup dengan cerdas, ngerti kapan harus pasif, kapan harus aktif, kapan harus mengedepankan femininitas, kapan kita memerlukan maskulinitas. Dalam hidup itu selalu ada pasangan-pasangan, selalu ada dinamika yang lahir dari hubungan antara pasangan ini. Baik, sebelum masuk ke penerjemahan-penerjemahannya dalam kebijaksanaan hidup, kita pelajari pelan-pelan yin yang ini. Kita ambil dari beberapa ajarannya Lao Tzu, Tao Te Ching. Di bawah langit, semua orang dapat melihat keindahan sebagai indah hanya karena ada yang jelek. Semua orang mengetahui kebaikan sebagai baik hanya karena ada yang buruk. Oleh karena itu, memiliki dan tidak memiliki itu muncul secara bersamaan. Kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi. Nah, jadi kalau menurut tulisannya Lao Tzu ini,
Jadi hidup ini yang tadi pasangan hitam dan putih, cakep dan jelek, kemudian kaya dan miskin, ini kan dua hal yang kontras, satu hitam, satu putih, satu positif, satu negatif. Tapi jangan lupa, ini yang saya tadi sebut, dua-duanya ini saling mengandalkan, saling melengkapi, mempengaruhi keberadaannya masing-masing. Kalau dalam kalimat tadi, keindahan itu tampil sebagai indah karena ada yang jelek. Loh ini kan, ilustrasinya mudah. Orang itu disebut ganteng ketika dibandingkan dengan yang jelek. Kalau tidak ada orang jelek, ya otomatis orang ganteng tidak ada. Orang disebut kaya karena kepemilikannya dibandingkan dengan orang yang kepemilikannya lebih sedikit. Yang lebih banyak disebut kaya. Kalau kepemilikan itu sama semua, ya tidak ada orang kaya. Jadi orang kaya itu berarti dia eksis karena ada orang miskin. Sebaliknya yang miskin juga eksis karena ada orang kaya. Sebagaimana yang ganteng tadi, ganteng itu eksis sebagai cakep ya ketika ada yang jelek. Berarti yang ganteng itu terima kasihlah sama yang jelek-jelek, jasanya mereka kalian kelihatan jadi ganteng. Itu mudahnya. Jadi saling mengeksiskan, saling membuat ada. Orang itu disebut soleh karena ada yang tidak soleh. Kalau semua orang soleh, mungkin status soleh itu selesai, tidak akan ada lagi. Jadi di bawah langit, semua orang dapat melihat keindahan sebagai indah hanya karena ada yang jelek. Ada baik, ada jahat. Kalau tidak ada kejahatan, kebaikan tidak akan kelihatan. Sebaliknya juga begitu. Kalau tidak ada kebaikan, ya kejahatan juga hilang. Masing-masing saling mengadakan kutub yang sebelahnya. Ini pelajaran dari Tao Te Ching. Ini salah satu pemahaman terhadap situasi yin yang dalam hidup ini. Yang kedua, ada dan tidak ada saling mengadakan. Kesulitan dan kemudahan saling melengkapi. Panjang dan pendek saling mendefinisikan. Tinggi dan rendah saling bertentangan. Sebelum dan sesudah saling mengikuti. Ini masih menjelaskan tadi ya, bagaimana perbedaan itu saling melengkapi, saling mewujudkan yang lain. Kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi. Tidak ada kesulitan kalau tidak ada kemudahan. Kok sulit ya Pak mengatasi pandemi ini? Kita menyebutnya sulit mungkin karena kita bandingkan dengan mudahnya kita menyikapi penyakit yang lain. Dulu juga ada wabah, tapi tidak seperti pandemi saat ini. Maka pandemi ini kita sebut sulit. Kenapa kita sebut sulit? Karena kita bandingkan dengan yang lebih mudah. Jadi kita sering gelisah karena logika perbandingan ini ya. Karena kita lihat yang lebih gampang, lebih mudah, maka yang hari ini kita sebut lebih sulit. Kita mungkin dirundung galau oleh bencana demi bencana karena mungkin sepanjang hidup kita belum pernah mengalami bencana sedahsyat yang kita alami hari ini. Tapi kalau kita bandingkan seandainya dengan nenek moyang kita dulu, simbah-simbah kita dulu, mungkin yang mengalami tsunami, yang mengalami gunung meletus yang luar biasa, yang mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat, yang kita alami hari ini mungkin tidak lagi berat, tidak lagi sulit, tidak lagi luar biasa. Wah, simbah-simbah kita dulu gunung meletus bisa dirasakan sedunia efeknya. Banjir, mungkin tanah longsor, mungkin mengalami yang jauh lebih dahsyat dari itu. Nah, kalau kita melihat yang ini, maka
situasi hari ini tidak kita sebut sulit. Tapi karena kita membandingkan dengan hidup kita sebelumnya yang jauh lebih mudah, atau orang lain yang tidak mengalami bencana seperti kita, maka rasanya yang kita alami ini berat. Pinter dan tidak pinter juga begitu. Kalian kelihatan pinter sekali ketika kalian mungkin teman-temanmu wawasannya jauh di bawahmu. Tapi begitu ganti teman yang wawasannya lebih banyak, lebih canggih, ya kalian kelihatan biasa-biasa saja. Nah, inilah di antara maknanya yin yang. Maka bisa kita tarik pemahaman, ya meskipun hari ini banyak sekali kesulitan-kesulitan, banyak sekali kerumitan hidup, tidak seharusnya kita jadi alasan untuk hidup tidak bersyukur, mengeluh saja. Tinggal kita ubah sedikit perspektifnya. Oh iya, yang saya rasakan sulit ini karena saya membandingkannya dengan kemudahan-kemudahan yang selama ini saya alami. Tapi coba saya bandingkan dengan kehidupan simba-simba saya dulu waktu dijajah Belanda, dijajah Jepang, waktu mengalami bencana yang jauh lebih dahsyat. Maka saya hidup seperti ini sebenarnya jauh lebih harus disyukuri.